Kembali lagi di Dengar dengan Abel Ray. Ya, Hari ini kita mau bahas apa, Boy? hari ini sebenarnya sebuah topik yang kok kita jarang ngomongin ya. Karena kalau dulu ya, aku tuh sering dengar dari lingkungan aku, orang-orang Dengan Abel dan Ray. aku gitu ya. Kan denger. Anjing. sorry. Oke. Ini masih dibahas ya. Oh, enggak ada. Tapi ini relate sih Iya. dengan yang mau kita bahas. Jadi aku tuh sering dengar kayak misalnya bilang gini, iya kalau anak pertama itu cocoknya itu pasangannya atau pacarannya sama anak yang terakhir gitu kan. Begitupun yang anak terakhir cocoknya sama anak yang pertama gitu. Sedangkan Kita kita berdua berdua sama-sama anak pertama. Gimana rasanya kamu pacaran sama anak pertama? Pacaran sama anak pertama. Kamu ingat gak sih dulu pas kita pacaran, aku itu manggil kamu itu Kak. Ya, ingat. Ya. Itu sebenarnya salah satu Dia manggil aku Kak, guys. Ya, manggil kamu Kak. Jadi itu salah satu cara aku untuk menunjukkan aku respect ke kamu dan kayak ngalahin ego aku yang dimana aku tuh di rumah tuh dipanggilnya Kak. Sekeluarga aku, orang yang kerja di rumah gitu panggil aku Kak. Dan begitu pula kamu dipanggil mama, papa kamu dan adik kamu Kak, ya kan? Iya. Nah di situ aku menunjukkan karena aku yakin sama kamu, aku respect sama kamu, aku mau manggil kamu juga Kak, gitu. Jadi makanya dulu tuh aku manggil kamu tuh sebagai Kak. Aku tuh ngelihat kamu tuh sebagai sosok yang nantinya akan membimbing aku, ada di depan aku gitu. If that makes sense ya, itu yang ada di pikiran aku. Jadi dulu tuh pas pacaran aku manggil Ray itu Kak. Dan sekarang ya sekarang udah ya sayang aja, sayang gitu. Aku manggil kamu apa, Boy? Tapi orang-orang ada yang tahu gak sih kayak orang-orang, soalnya ada orang yang kayak pernah bilang juga tuh kayak gini, ih manggilnya Boy mirip, ada artis lah manggilnya tuh Boy juga, ya kan. Sebenarnya FYI gitu ya. Dari zaman pacaran banget Dari zaman pacaran sampai sekarang manggilnya masih Boy, Abuy. Iya, Abuy. Dan itu tuh jauh sebelum aku tahu kalau seandainya ada salah satu artis juga yang manggil pasangannya Boy gitu loh. Okay. Ya sebenarnya Boy itu dari mana ya sebenarnya? Kan dia itu dulu dipanggilnya kan BI kan, dipanggilnya sama semua orang tuh BI, ya kan, sama pacar mantannya pun dipanggilnya BI gitu loh. Terus kayak gue tuh ngerasa kayak gue nggak suka lagi manggil nama lu BI juga karena semua orang manggil lu BI, mantan lu pun manggilnya BI. Bukan satu orang doang mantannya, mantan. Jadi sebenarnya nama BI itu tuh panggilan dari kayak di media sosial dulu, gitu. Terus udah gitu mantan. Manggilnya juga BI gitu kan. Terus kayak gue mau beda apa? Boy. Nah itu doang sebenarnya. Gitu. Jadi nggak ada alasan khusus kayak arti kayak bu itu apa, kayak bu apa kayak bubu, nggak ada gitu-gitu. Jadi kayak pure abuy. Nah, lebih enaknya didengar aja. Betul. Nah, cuman kalau kita nih ngomongin tentang anak pertama nih. Ya tadi kan? Pertanyaan kamu ya kesulitan aku ya. Apa sih? Tadi kamu bilangnya tantangan atau apa? Iya, gimana perasaannya ya? Ya udah. Dan pada saat aku pacaran dan sampai saat ini gitu ya, aku nggak merasa peran kita sebagai anak pertama itu menjadi suatu barrier dalam hubungan kita sih gitu. Maksudnya kan ada yang bilang anak pertama itu egonya sama-sama besar gitu. Jadi kadang susah untuk berkomunikasi, susah untuk mentolerir satu sama lain gitu ya, susah untuk saling mengerti. Aku nggak tahu apakah ini berhubungan juga sama zodiak, I don't know. Apalagi beberapa dari kalian mungkin juga nggak percaya gitu ya. Cuman kan aku tuh suka, karena ada yang kayak suka menggambarkan misalkan kayak Gemini seperti ini orangnya, Leo seperti ini orangnya. Ada yang tahu nggak sih aku Gemini tapi banyak yang tahu nggak? Ya tahu deh orangnya. Ya? Ya Ray Gemini, aku Leo, dan aku ngerasa tuh kamu memang lebih chill daripada aku, dan memang Leo itu keras, dan aku senangnya kamu tuh tetap kamu tuh bisa kamu malah sering ngalah. Aku ngakuin aja, kamu tuh sering ngalahin kayak udah gue malas ribet gitu, malas ribut. Sedangkan gue tuh yang kayak akan mempertahankan argumen gue sampai lo bilang ya lo bener gitu. Tapi kamu kayak ya. Jadi ya sebenarnya menurut aku alhamdulillah sampai sejauh ini oke aja lagi. Gitu. Nah tapi gini, ini mungkin pertanyaan ya. Kamu merasa menang nggak waktu kamu mempertahankan argumen kamu, dan setelah kayak aku lebih ke ngalah kali ya?
Sebenarnya iya dong, karena itu. Apakah sekarang jadi lebih kayak dia nggak ngalah lagi dia. Kan misalnya gitu ya. Kalau dulu kan mungkin kayak yes ngalah kan lu ya kan lu minta maaf kan. Terus sekarang jadi kayak saking udah kalau misalnya kita sering berantem, aku yang kayak tidak mau masalahnya berlarut-larut, kamu jadi ini nggak kayak udah beres lagi deh masalahnya. Nggak, pokoknya intinya poin aku adalah aku tetap mengutarakan pendapat aku yang menurut aku benar. Ya terserah mau kamu ngalah atau segala macam, mau kamu kayak emang males ribut aja sama aku, tapi intinya adalah ketika kamu udah ya yes, udah gue bener kan, gue udah gitu doang sih. Yang aku butuhkan itu doang, bener kan gitu. Karena aku tuh sekarang mungkin gini sih ya, kalau dari point of view aku tentang anak pertama ya, kayak dulu aku sangat egois lah. Maksudnya ya simpelnya laki-laki gitu kan, anak pertama juga, dipanggil Kak juga. Jadi sangat egois lah terhadap keluarga sendiri pun ya sama gitu kan. Tapi pas semenjak menikah itu sebenarnya bukan masalah tentang anak pertamanya atau bukan sih. Mungkin lebih ke gimana sebagai seorang suami ya menenangkan hati istri aja gitu loh. Karena aku percaya jadi salah satu kerabat kita sih yang saudara Tante Yuyun ya. Ada kita punya salah satu kerabat, dia tinggal di Australia sama suaminya gitu kan. Suaminya bule by the way. Dan aku bisa bilang mungkin salah satu laki-laki yang aku melihat, oh begini ya kalau lu nge-treat pasangan lu supaya adem ayam terus gitu loh. Karena dia selalu bilang kayak gini, dia ini orangnya tuh santai banget, chill banget. Dia selalu bilang ya pokoknya happy wife, happy life. Dia simpel kayak gitu. Dan dari aku pernah ngobrol sama dia tentang itu, kayak lu nggak usah cari masalah sama istri lu, pokoknya kalau istri lu happy, hidup lu tenang. Itu sebenarnya slogan yang udah banyak banget di luar sana tuh gitu ya. Tapi waktu aku dengar dari mulut dia langsung, entah kenapa tuh kayak ya lagi gue lihat dia tuh kok kayak sama istrinya valid gitu ya. Sama istrinya nggak pernah ribut gitu ya. Iya. Dan kalau misalnya bininya udah mulai kayak agak-agak bersih tegang sedikit gitu ya, dia tuh ngebawainnya juga santai, chill yang kayak oke sayang, oke honey, gitu tuh kan. Jadi aku langsung ngerasa kayak nggak ada pressure ya tentang semua perdebatan rumah tangga yang selama ini orang-orang bilang kayak jadinya nggak bisa baikan lah, sampai bisa nggak ngomong sehari 2 hari, kan ada yang kayak gitu ya. Jadi kayak aku nggak suka karena aku tipikalnya setiap kita ada masalah ya harus selesai di hari itu juga. Tapi memang kalau istriku ini lebih suka bersih tegang gitu ya, mempertahankan argumennya ya kan. Walaupun kayak kadang-kadang nih misalnya ya namanya istri kan selalu benar ya kan, untuk menunjukkan kalau laki-lakinya selalu salah gitu kan. Makanya kan gue minta istri gue pengen mendapatkan istri yang benar supaya bisa menunjukkan kalau aku selalu salah gitu kan. Enggak gitu juga sih. Pokoknya aku akan mempertahankan argumen atau pendapat aku yang menurut aku tuh benar buat aku gitu. Nah itu benar buat kamu ya. Yeah. Nah jadi mungkin aku bisa tambahin sih kayak kalau dari aku pribadi ya sebenarnya kalau kita ya terutama suami laki-laki ya, waktu kita minta maaf gitu ya, kalau aku tuh ngerasa gini, aku tuh minta maaf tuh sebenarnya bukan atas kesalahan aku. Ya tahu kok. Ya kan? Ya karena kayak kamu tuh juga egonya juga tinggi, tapi bagusnya kamu bisa meredam itu kayak oke, yuk kamu kayak meluk aku bukan kayak berarti kayak gue menyerah, tapi lebih yang kayak udah kita baikan gitu. Bukan berarti gue salah. Ya aku paham kok itu. Jadi lebih ke minta maaf karena bikin kamu marah. Nah, jadi kayak gitu. Jadi minta maaf karena bikin kayak situasinya nggak enak. Jadi kamu kecewa. Jadi bukan situasinya karena aku salah, tapi karena bikin kamu jadi sedih, kamu jadi kesal. Nah, jadi kayak ya itu cara laki-laki untuk aku ya menenangkan diriku gitu loh. Oke, tapi sebenarnya memang menurut survei, nggak tahu sih, nggak tahu ini nggak valid juga. Maksudnya nggak tahu ya, mungkin ya banyak yang merasakan juga, apalagi para perempuan-perempuan di luar sana. Sebenarnya untuk menenangkan perempuan pada saat lagi ada bersih tegang atau lagi ada dalam situasi yang gak enakan gitu ya, sebenarnya simple sih untuk menenangkan perempuan, yaitu adalah be there, dengerin, dan kayak simple gesture kayak meluk gitu, meluk kayak nenangin. Kamu kue putu?
Kita sambil makan kue putu. Boleh, yuk kita sambil makan. Ya. Kita habis beli kue putu. Masih hangat soalnya. Ini nggak disponsorin sih. Nggak disponsorin. Ini kita kan namanya juga obrolan tengah malam. Ini kita suka ngelakuin ini loh tiap malam guys. Jadi kita kayak malam-malam misalnya suka nonton sambil cari makanan, snacking gitu. Pas anaknya baru satu. Pas anak udah tidur. Jadi kayak ya situasinya jadi hangat gitu. Coba ya. Panas banget. Mukanya enak. Oke. Kalau dari kamu sendiri kayak iya memang menghadapi aku berat. Aku tahu kok aku juga merasa berat untuk menghadapi diri aku sendiri tapi ya udah gimana Nah soalnya aku kamu menyadarkan emang kayak pertama. Emang menghadapi kamu tuh effort gitu. Perlu effort lah. Kalau kamu lagi marah. Ya soalnya cara kita beda sayang. Jadi misalnya gini. Enggak, tapi bentar. Aku sekali. Jadi kayak tadi kan kamu udah ngasih tahu. Kalau kamu tuh kalau misalnya kita ribut, pokoknya kamu tuh bener-bener kita harus diobrolin langsung ngomong langsung pada saat itu juga. Dan kamu aku suka dengan pemikiran kamu di mana kita tidak boleh tidur dalam keadaan berantem. Yes. Tapi kalau dari sisi aku, iya kita omongin, tapi terkadang tuh kamu tidak memberikan aku ruang ataupun waktu untuk aku menenangkan emosi aku karena aku tahu banget aku tuh emosi aku tuh meledak-meledak. Jadi ketika sesuatu yang udah kayak gitu tuh aku bisa gitu. Nah, karena aku aware terhadap akan itu, menurut kamu tuh aku ngasih kamu silent treatment, tapi sebenarnya yang terjadi adalah aku tuh menenangkan diri aku sendiri. Karena aku tidak mau menyakiti orang dengan perkataan aku ataupun menyakiti orang dengan bentak-bentak. Ya, aku dosa juga kan seperti itu. Nah, tapi kan kamu kayak ya kamu ngomong dong, kamu ini dong, kamu kan suka ngepush aku, terus itu yang kadang bikin aku biarkan saya diam dulu, biarkan saya menenangkan diri saya gitu. Tapi lama. Iya, tapi kan gak sampai sehari juga, maksud aku kayak bentar dulu sayang. Iya. Kalau aku diemin. Iya. Itu bisa sehari. Masa sih? Enggak. Ini denial. Aku diemin. Bisa sehari. Karena aku tahu kamu bukan tipikal yang kayak datengin aku untuk minta maaf kecuali memang kamu tahu tuh salah banget. Kayak hitungan kamu minta maaf sama aku tuh ya ada sayang hitungan jari. Aku selalu aware ketika kamu buat kesalahan. Jadi ketika kita berantem, kamu yang salah. Nggak, tapi maksud aku karena aku ngelihat kayak bukan aku ngelihat, aku merasakan cewek minta maaf ke laki-lakinya gitu ya. Jangan digeneralisasikan cewek, ntar yang ya ada udah, pasti istri merasain. gue. Nah, enggak apa-apa aku istri aja. Istri gue minta maaf ke gue itu tuh ada hitungan jari. Memang. Dan saat hitungan jari itu ya memang itu menurut dia gue keparahan gitu kan. Cuman poinnya adalah ya mostly selalu aku yang di mata kamu yang salah. Dan kalau aku tahu kamu udah bete, marah, sayang bisa sehari sayang. Kalau kamu bilang enggak, kalau aku diemin gitu ya, itu bisa sehari. Dan kalau aku masih diemin, besoknya akan terjadi lagi, masih diem. Enggak lagi. Iya, kita nggak pernah sampai sehari. Karena aku selalu datangin kamu duluan. Gak pernah sehari karena aku selalu datangin kamu duluan, bukan karena aku diemin. Kalau aku diemin akan sehari. Tapi gini loh, misalnya kita berantem jam 7 malam. Gini. Bentar dulu. Enggak, ini aku jangan potong aku. Bentar dulu. Misalkan suami kamu ngomong kamu ngalah. Nih dengerin. Ini aku tanya ya. Aku tanya sekali lagi. Apa kamu? Coba kamu jawab jujur ya. Kamu jawab jujur. Pernah nggak kamu sama mantan kamu berantem lebih dari sehari? Sampai diem-dieman? Pas pacaran? Ya. Pernah lah. Pernah? Ya pernah lah. Aku enggak. Keren. Nah, maksud aku adalah bayangin kalau seandainya sekarang aku diemin kamu. Kamu berarti paling lama pernah berapa lama? Aduh, nggak ingat. 2 hari pernah? Sampai nggak cecetan, habis berantem? Oh, tapi kayak 2 harian doang deh. 2 hari tuh ya? Apa sehari? Tapi emang nggak pernah yang selama itu, karena kalau mendengar dari cerita anak-anak muda banyak yang sampai seminggu nggak cecetan, itu menurut gue ya udah nggak sih, lu putus aja nggak sih gitu, ya kan? Iya, cuman intinya kalau aku tuh emang kayak ya paling lama tuh sehari lah. Ya, paling lama tuh sehari, tapi kan itu pacaran ya. Dan mungkin lebih ke gini sih, kalau aku bisa sedikit bilang tentang kenapa jadi lebih pengen cepat baikan, karena posisi itu serumah. Ya. Nah ini nih, mungkin yang aku rasain kalau serumah, aku itu nggak suka
kalau rumahnya itu tuh kerasa kayak berisi tegang gitulah. Ada rasa berisi tegang walaupun ditutupin ya. Walaupun kita tutupin. Cuman aku tuh kan kayak aduh, ini kita lagi suasana happy-happy tapi kok gue sebenarnya lagi berantem sama istri gitu. Aku tuh nggak suka. Yeah. Nah, sedangkan kalau kita pacaran ya egoku tuh tinggi. Aku nggak peduli. Kenapa? Kan gue nggak ngeliat lu. Iya, iya. Ngerti gak sih? Paham. Dan lu nggak ada di rumah gue, orang tua gue nggak ngeliat lu ataupun sebaliknya gitu kan. Jadi ya kayak ya ini harus diselesaikan secepat-cepatnya. Jadi di mata aku tuh kayak kenapa aku pengen lebih cepat baikan. Bukan karena nggak mau ngasih ruang, karena kita nih sekarang kebetulan belum tinggal sendiri ya gitu kan. Karena kita belum tinggal sendiri dan soon akan tinggal sendiri, kayaknya akan lebih baik kalau kita tuh less berantem gitu loh. Iya. Bentar, aku belum selesai tadi. Oke, silakan lanjut. Yang tadi bagian misalkan soalnya gini, misalnya kita berantem nih jam 7 malam. Nah, jam 7 malam berarti at least kasih aku waktu 1 jam setengah. Nah, kamu tuh ngerasa ketika kita mau tidur tuh hitungannya tuh udah 1 hari gitu loh. Dan jadi kamu pengennya menyelesaikan pada saat itu juga. Itu menurut aku tuh agak sedikit beratnya di situ. Kayak kamu maksain dalam waktu berapa menit tuh ayo kita selesaiin gitu. Menurut aku agak beratnya di situ karena aku butuh waktu untuk memproses semuanya, aku butuh waktu untuk meredam emosi aku. Kalau kameramen rekam ini sejam. Dia bilang katanya sejam ya. Jadi ini ada bukti ya. Oke. Kalau misalnya kita berantem kapan-kapan gitu ya. Amit-amit jangan sampai berantem, gua gak suka berantem. Ya udah 2 jam deh. Yeah! Jadi kalau misalnya ntar dia marah, aku kasih ulang rekamannya. Ini udah 2 jam loh. Ini udah 2 jam. Udah jangan marah Sebenarnya lagi. tergantung besarnya kan, masalah sih ya. Kamu panjangin lagi. Tapi memang tergantung besarnya masalah. Karena sebenarnya aku juga kan gak suka ngambek-ngambek. Karena aku juga suka tipe yang, apalagi kalau sama kamu ya, aku tuh tipe yang nge-confront juga. Misalkan kayak ada gini, aku pasti akan langsung apa? Semua orang dikonfront. Iya. Jadi ya pada dasarnya kamu juga tahu dong, maksudnya prinsip aku juga tidak suka untuk bermasalah lama-lama sama orang. Ketika ada masalah, apalagi itu di orang terdekat aku pengen nyelesain pada saat itu juga gitu. Tapi ya memang ada kalanya ketika aku udah kesel banget, yang ketika aku diem itu tuh aku tahu ini kalau gue ngomong gue akan mengeluarkan nada yang keras atau mungkin bisa nyakitin hati orang yang gue sangat sayang gitu. Makanya kadang tuh kayak aku emang butuh waktu sendiri dulu karena itu sih. Sejam ya? Insya Allah ya. Ya jadi berarti menurut kamu berat ya untuk memiliki pasangan seperti aku plus aku anak pertama plus aku Leo. Ya udah. Oke, bye. Aku Enggak. kamar ya. Aku bilang enggak, aku bukan bilang berat dan aku bukan masalah tentang anak pertama sih ya. Mungkin lebih ke Kepribadian aku aja sih yang berat ya. Ya jadi sebenarnya bukan tentang anak pertamanya sih. Cuman maksud aku kayak emang ya benar tentang kepribadian kamu sebagai istriku, ya itu satu hal yang menurut aku yang kayak ya istri gue memang dar gitu kan ya. Jadi ya aku berdamai dengan itu. Ini konsep kita ngobrol tuh ngomongin anak pertama tuh ngerosting kepribadian aku ya. Oke, aku duluan dulu ya. Aku jadi Aku nggak apa-apa, aku nggak apa. bukan dong. Nggak apa. Lah, kok jadi roasting? Nggak apa-apa. Soalnya aku di sini nggak apa, udah terlihat buruk banget. Apa sih kenapa jadi terlihat buruk? Bukan sayang, kan aku bilang menurut aku emang simpelnya tentang ya namanya pernikahan suami istri. Jadi sebenarnya udah bukan konsep anak pertama sih kalau aku ngerasanya ya. Kayak emang suami istri itu ya udah pasti hubungannya akan unik gitu loh. Akan unik. Apalagi kalau udah masalah berantem gitu kan. Jadi kayak udah nggak menyangkut tentang anak pertama, tapi kalau dari aku pribadi kayak aku sebagai anak pertama sekarang udah jauh lebih mengerti kayak maupun gue anak pertama yang egonya tinggi di zaman dulu, walaupun gue udah punya istri sekarang ya itu udah nggak berlaku lagi karena posisinya ya gimana sekarang aku berperilaku sebagai suami aja untuk menenangkan hati istrinya gitu aja sih gitu. Udah lebih tenang loh sayang. Enggak kok. Kamu bete? Enggak. Oke, aku punya pertanyaan buat kamu. Gimana challenge kamu sekarang untuk membesarkan anak pertama? Untuk menjadi pribadi yang kuat seperti aku. Pribadi yang kuat seperti kamu. Ya. Tapi aku nggak mau dia jadi diri aku. Maksudnya aku bukan kayak ngebuat dia menjadi aku ya. Tapi aku mengakui bahwa diri aku kuat setelah apa yang aku sudah lewati. Jadi aku mengajarkan bahwa memang kehidupan itu memang berat, tidak selalu
Apa yang kita inginkan kita bisa dapatkan, tidak selalu kita beruntung. Jadi aku mengajarkan anak aku untuk bisa lebih kuat menghadapi apapun nantinya di luar sana. Ditambah lagi ibu ayahnya tidak selalu bisa mengawasi dia. Tapi kamu nyadar gak sih kayak sekarang tuh anak kita kan lumayan apa ya? Lumayan masuk ke fase egoisnya, ya. Ya, gimana kamu kayak ngelihat itu dan bagaimana cara kamu ngerasa kayak supaya dia tidak menjadi seorang anak yang egois gitu loh. Kan kita juga setuju untuk mengajarkan anak kita bahwa dia hidup tuh tidak sendirian. Apalagi ditambah lagi kan kita lingkungan rumah kita lumayan rame. Jadi dimana kita, menurut aku, dengan apa yang kita ajarkan secara terselubung, yang dimana untuk berbagi, untuk bisa mengerti lingkungannya, mengerti teman-temannya, kondisi teman-temannya gitu ya. Tidak selalu, you're not always the main character gitu. Ya itu sih yang maksudnya sudah kita ajarkan, yang dimana ketika dia berbuat salah dia harus minta maaf, mengajarkan bahwa hidup ini bukan hanya tentang dia, hidup ini tentang bersosialisasi. Ada banyak-banyak orang yang bisa berdampak terhadap apa yang dilakukan sama anak kita. Misalkan dia bisa menyakiti orang lain, bisa bikin orang lain sedih, yang kayak gitu-gitu sih. Jadi aku nggak mau, kita pastinya kan kita sebagai orang tua nggak mau kalau tumbuh menjadi seseorang yang terlalu individualis gitu. Dia harus aware terhadap lingkungan sekitarnya, orang-orang di sekitarnya. Ya kan kamu juga memang mengajarkan kalau seperti itu, dan sejauh ini aku juga ngerasa bagaimana aku dan kamu dalam membesarkan dan mendidik kalau tuh masih, kita tuh punya visi misi yang sama, dan kalau kamu juga pasti tahu dan sangat ingat dimana ketika aku lagi marahin kamu akan memiliki satu suara seperti aku. Tapi aku minta kamu ketika aku lagi marah sama kamu sebagai yang menenangkan Kalu, tapi bukan berarti kamu nge-against aku gitu. Begitu pula juga kamu, ketika kamu lagi marah sama Kalu, aku nggak akan against kamu. Kalaupun ada kayak beberapa hal yang kayak aku against kamu, aku akan omongin itu di belakang gitu. Tapi aku akan berusaha menjadi penenangnya Kalu, kayak lebih kayak oke, tenang, coba kalau minta maaf sama ayah, bla bla bla. Kita kan selalu kayak gitu, karena menurut aku ya kita sebagai tim sih, gitu. Jadi kita punya strategi sebagai tim, kita menjalankan itu semua, ya kan? Setuju sih, karena aku mikirin juga ya, kayak sekarang kalau ngomongin tentang anak pertama ya, apalagi tentang Kalu gitu kan, karena aku tuh ngelihat yang namanya anak pertama itu terbiasa mendapatkan spotlight ya, ya kan, terbiasa mendapatkan spotlight gitu. Betul. Kan, ditambah lagi mungkin kalau yang aku ngelihat dia kan satu-satunya anak di rumah ini gitu ya, satu-satunya anak di rumah ini ya kan, dan semua orang tuh tahu yang kayak apa aja dari zaman dulu mungkin ya tipikal kita sebagai orang tua yang kita memberikan banyak hal ke dia ya kan, sampai di titik mungkin kayak ada beberapa hal yang ternyata kayak kita harusnya nggak ngasih ini nih, misalnya contoh yang kayak yang dia nangis, zaman dulu kita masih ngelakuin itulah, dia nangis akhirnya juga dikasih juga ya kan, kayak nggak 1-2 kali lah kita maksudnya ngulangin itu gitu, walaupun sekarang udah nggak kayak gitu ya. Jadinya aku tuh sekarang lihat sih kayak rasa anak kita itu menjadi spotlight itu harus dikurangin. Aku setuju, karena itu sebenarnya kalau dibilang hal yang baik, tapi kalau dibilang bukan nggak baik ya, tapi secara nggak langsung rasa egoisnya jadi tumbuh terlalu tinggi, itu jadi bikin dia tahu kalau gue nggak boleh punya saingan gitu loh. Nah tapi gimana kalau kamu lihat sekarang kita kan lagi membesarkan Kalu nih, ya kan? Kalau seandainya dia punya adik, apa yang mau kamu ajarin? Aku senang banget, kamu juga kan punya adik kan. Aku merasa happy banget sih punya adik. Jadi sebenarnya nggak banyak sih yang nantinya kita ajarkan, karena aku juga nggak mau terlalu nuntut banyak hal, karena ya mungkin ajaran orang tua kita zaman dulu adalah gini, iya sebagai kakak kita itu harus selalu mengalah, gak boleh buat salah, karena nanti kalau kamu buat salah ya nanti adik-adik kamu niru apa segala macam. Aku tidak mau menuntut itu dari Kalu, karena aku juga merasakan betapa
anak pertama itu punya beban seperti itu. Tapi kamu kayak gitu nggak? Maksudnya yang aku rasain ya, kalau aku dari zaman dulu soalnya ada beberapa memori di mana kayak aku yang disalahin lah, karena aku anak pertamanya, gitu ya. Nah dan aku tuh ngelihat kayak aku jadi tumbuh dengan tidak dekat sama adik aku memang. Mungkin memang secara nggak langsung kayak umurku sama adikku kan jauh ya, 6 tahun gitu 6 ya. tahun. 6 tahun. Terus ditambah lagi aku papa mamaku kerja, ya kan, jadi tidak yang beneran kayak di main sama adik gitu loh, ngerti gak sih? Ya jadi kayak akhirnya tumbuh sendiri gitu loh, akhirnya nggak begitu deket dulu pas masih kecil, jadi gedenya tuh baru deket tuh pas aku SMA mau ke kuliah gitu loh, kuliah bahkan, jadi ya kayak aku sama adekku nggak deket, jadinya tuh dimarahin sering. Padahal gue nggak ngerti kayak adik gue kenapa harus gue lindungin, ngerti nggak sih Pak? Tapi orang tuaku kayak mungkin secara nggak langsung ya karena mereka sibuk juga. Jadi mungkin touch of love-nya gitu ya tentang kakak adik tuh kurang aku rasakan. Kalau aku boleh tambah lagi, berarti kamu merasakan satu karena kamu sering disalahin gitu kan, karena adik kamu misalkan tuh kan adik kamu jatuh, kamu sih nggak jagain misalkan kayak gitu. Terus ditambah lagi jadi udah ada timbul rasa gedek gitu kali ya sama adik kamu, ditambah lagi jarak antara umur kamu sama adik kamu tuh cukup jauh, jadi itu kayak makin gitu ya. Itu yang kamu rasakan ya? Iya, soalnya aku tuh ingat banget ada satu memori yang kayak bikin aku kayak membekas gitu ya. Aku lupa ya tapi sebenarnya memang nggak boleh juga ya. Pokoknya aku lupa gara-gara apa. Tapi intinya aku bilang jangan bilang mama papa ya. Adekku ngomong. Adekku ngomong terus wah aku dihabisin gitu, bener dihabisin. Akhirnya tuh kayak ada itu kayaknya aku lupa kita lagi itu bohongnya tentang apa gitu ya. Tapi kalau setelah aku pikir-pikir seinget aku tuh bukan suatu hal yang krusial gitu loh. Nah tapi mungkin mamaku atau papaku memang mungkin lebih ke mamaku ya. Kalau papaku kan kerja gitu. Mamaku ya secara tidak langsung soalnya aku ingat marahnya memang agak sedikit berlebihan gitu kan. Jadi mungkin aku yang kayak kamu ngerasa seperti dihianati sama adik kamu sendiri gitu ya? Iya, aku ngerasa seperti dihianati oleh adikku sendiri gitu kan. Yang kayak, gila ya, lu gak dekat sama gue, ngihianatin gue, katanya lu adik gue yang gitu loh, ngerti gak sih? Ya jadi aku ada perasaan-perasaan dimana tidak begitu tidak tumbuh dengan sayang sama adik yang segitunya kayak kamu. Iya. Itu juga mungkin kalau aku bisa tambahin, itu mungkin rasa kamu yang sudah terakumulasi dari awal, kayak kamu tuh selalu disalahkan, apapun yang terjadi sama adik kamu tuh kamu sering disalahin. Jadi ketika hal itu terjadi, itu makin menambah rasa emosi kamu, yang kamu merasa seperti dihianati sama adik kamu. Walaupun ya kamu tahu sebenarnya emang yang kamu lakukan tuh salah, tapi ternyata adik gue sendiri mengkhianati gue gitu kan, dengan ngecepuin misalnya kayak gitu. Cuman mungkin aku bisa ngeliat gini sih ya, sayang. Kayak emang cara orang tua zaman dulu sama sekarang tuh ya edukasi beda ya. Beda ya, maksud aku kayak aku pun maksudnya nggak bisa bilang kita lebih baik gitu ya. Betul. Tapi kan memang kita masih belajar juga. Ya kita masih belajar. Kita juga ya sampai kapanpun menurut aku orang tua akan belajar sampai akhir hayat hidupnya gitu. Betul. Tapi poinnya lebih ke gini sih. Kita cara berkomunikasi sama anaknya itu tuh yang aku mungkin bisa rasakan adalah lebih bijak dengan cara pengaturan kalimat yang lebih baik gitu loh. Ya nggak sih? Dan cara kita mengatur emosi, karena apa? Karena aku pernah baca di mana gitu ya. Intinya adalah millennials itu tumbuh dengan yang sudah berkeluarga ya. Dekat dengan anaknya. Karena dia belajar ya dari masa lalunya dia ya. Iya, dan belajar dari kesalahan bukan kesalahan ya. Tapi maksudnya pokoknya belajar dari trauma yang pernah dia rasakan. Iya, ya dan punya waktu lebih banyak dengan anaknya. Betul. Akhirnya lebih dekat sama anaknya. Iya, pernah baca kan. Jadi punya waktu lebih dekat sama anaknya dan lebih dekat juga, ya kan. Dan di situ posisinya itu aku ngerasain sekarang. Kayak aku ngerasain kita tuh dekat sama anak kita. Ngerti gak sih? Walaupun kita sibuk, tapi aku ngerasa kayak anak gue ini kayak temen gue juga gitu loh. Dan aku yakin kamu ngerasain
itu juga, walaupun memang secara nggak langsung ya, yang kayak kamu pasti lebih banyak habisin waktu sama dia karena kamu ibunya gitu kan. Tapi poinnya adalah even aku sebagai ayah itu ngerasa aku tuh deket sama anakku. Aku juga. Dan cara aku berkomunikasi sama Kalu tuh kayak aku ngerasa kayak anakku tuh takut sama aku itu di batas yang wajar. Kalau misalnya aku marah. Lebih ke hormat juga nggak sih Iya, gitu ya? maksudnya gini. Bukan yang takut gimana, tapi lebih kayak menghormati kamu sebagai seorang ayah. Dan ketika kamu udah marah tuh, oh ini berarti gue udah melakukan hal kesalahan gitu yang besar. Bener-bener. Gitu. Dan ditambah lagi waktu aku marah pun sama dia, aku nggak pernah marah yang literally dar teriak gitu kan. Ya di pengalaman aku soalnya seperti itu gitu kan. Tapi sekarang yang aku rasain aku nggak pernah marah kayak gitu, dan cara marahku bahkan ngomongnya tuh pelan. Tapi langsung takut. Dan aku ngerasa itu malah kayak lebih apa ya? Ya katanya kan kalau misalnya orang jarang marah gitu kan. Sekalinya marah kan langsung lebih didengerin lah. Betul. Ya kan? Jadi aku ngelihat memang cara kita dekat sama anak kita itu tuh beda banget sama generasi yang sebelum-sebelumnya gitu loh. Iya. Iya benar. Karena aku pun juga memang merasakan juga bahwa kita nggak bilang kita nggak ada orang tua yang sempurna juga ya, tapi kita tuh belajar. Aku ngerasa orang tua aku benar-benar berhasil untuk bikin kamu dekat sama adik kamu. Yes, betul gitu. Sangat berhasil untuk membesarkan kita bertiga gitu. Jadi shout out to our parents. Tapi ya pastinya kan memang tidak ada yang sempurna, orang tua tidak ada yang sempurna. Jadi di mana beberapa hal-hal yang mungkin menjadi trauma aku, beberapa kesalahan yang menurut aku ya yang kayak oh ini nggak bisa nih gitu. Itu tuh aku coba untuk hapus gitu loh. Jadi aku nggak mau itu menjadi turun menurun aku lakukan juga ke anak aku. Hal-hal baik yang orang tua aku sudah ajarkan kepada aku, yang menurut aku jasa mereka dalam membesarkan aku dan adik-adik dengan benar tuh aku ambil, aku terapkan gitu loh ilmunya mereka. Aku terapkan juga di Kalu dan kamu juga melihat itu semua. Tapi hal-hal yang menurut aku nggak bisa kayak gini. Ini kekurangan dari orang tua gue gitu ya. Itu aku coba untuk tidak berikan juga ke Kalu. Jadi menurut aku ya kita sebagai orang tua akan terus belajar, dan alhamdulillahnya kita punya kita beruntung gitu ya, kita bisa merubah rasa trauma itu, bukannya malah kita jadi menjadikan hal buruk itu jadi turun temurun, tapi kita merubah itu semua menjadi cinta gitu loh, menjadi kasih sayang gitu, karena kita tidak mau anak kita merasakan hal yang sama seperti yang kita pernah rasakan sebelumnya, ya kan? Setuju. Gitu. Tapi kamu ngerasa nggak sih karena kita sama-sama menjadi anak pertama, kita itu memiliki peran yang mengambil keputusan gitu? Iya. Ngerasa nggak? Ngerasa. Kamu ngerasa itu dari kamu umur berapa? Dari kamu kecil kah atau ketika kamu udah dewasa ini? Aku sih ngerasanya udah dari aku mulai masuk kuliah sebenarnya. Oke. Ya, jadi zaman ketika kamu udah mulai dewasa ya? Iya, udah mulai dewasa gitu kan, kayak tadinya pas masih SMP kan dipilihin gitu kan, misalnya contoh ya, ada pendidikan dulu ya kan. Terus pelan-pelan tuh pas dari SMP mulai dikasih tahu maunya apa gitu kan. Tapi mungkin lebih ke gini sih ya. Pertama kali aku mengambil keputusan itu mungkin waktu SMP. Aku pengen jadi apa gitu ya. Yang kayak, gue tahu nih gue mau jadi apa ya kan. Dan itu awalnya di SMP, tapi tentang kehidupan itu lebih ke pas masuk kuliah. Tapi kalau misalkan dari keluarga sendiri, kamu tuh menjadi salah satu orang yang ditunjuk untuk bikin keputusan atau tidak? Saat aku kuliah. Kuliah ya? Iya, kan soal kuliah, karena waktu pas aku kuliah, ya ini ceritanya sebenarnya udah cukup banyak yang tahu juga ya. Intinya adalah di mana masa ada kita sempat punya permasalahan ekonomi gitu ya. Akhirnya kan anak pertama yang tadinya tidak dilihat sebagai bisa membantu apa gitu kan, akhirnya mulai dilihat kayaknya kakak bisa bantu deh gitu kan. Nah akhirnya perlahan-lahan tuh mungkin hal-hal yang sifatnya mengambil keputusan mulai dilimpahin ke aku gitu, kayak kak menurut kamu gimana yang kayak gitu-gitu. Jadi
aku bisa bilang kehidupan itu tentang pengambilan keputusan aku rasakan waktu kesulitan ekonomi, which is pas kuliah. Kalau kamu? Kayak bahkan kayaknya dari SMP SMA deh gitu. Mungkin karena aku ngerasa mama dan papaku tuh melihat aku sebagai sosok yang dewasa gitu, kayak perempuan yang dewasa. Jadi aku sering dilibatkan gitu. Dan ditambah lagi pada saat udah mulai SMA, ya menjadi tulang punggung keluarga juga gitu. Jadi ya lebih banyak hal-hal yang aku diberikan peran untuk mengambil keputusan. Ditambah lagi habis itu kan kuliah, makin berat kan ya. Ya gitu. Berat gak sih? Berat. Apanya? Ngambil keputusan? Berat? Sekarang kita nikah gimana? Ngambil keputusannya? Menurut aku tidak seberat itu. Walaupun kita berdua masing-masing memiliki peran yang sama. Dalam artian kamu punya keluarga kamu juga gitu ya, yang harus kamu urus, keluarga aku juga. Jadi kalau ngomongin untuk keluarga kita sendiri, keluarga kecil kita sendiri, aku tidak merasa terlalu berat gitu. Ya, karena aku ngerasa kita berdua melakukan itu. Iya, aku setuju. Tapi di sisi lain, aku sebagai istri, kamu sebagai suami, tapi kita tuh juga sebagai anak pertama yang kita peran itu masih ada sampai saat ini gitu loh. Keputusan itu masih banyak yang harus kita putuskan sampai saat ini, ya kan? Yeah. Banyak hal-hal yang kita masih terus diandalkan. Ya, ya kan? Bener banget. Ya, jadi ya kalau kamu nanya untuk dari keluarga kecil, aku nggak ngerasa berat sama sekali. Untuk keluarga kita ya? Yes. Iya, aku nggak ngerasa sih. Cuman memang. Tapi ya memang kondisinya. Iya, kondisinya kita sebagai anak pertama tiba-tiba sampai saat ini, sampai hari ini, itu challenge-nya. Ya. Itu sih, itu challenge sih. Ya. Dan itu sampai kapanpun ya nggak akan lepas lah dari kita gitu kan. Tapi ya aku ngerasa somehow it makes us tougher. Ya. Ya nggak sih? Betul. Kayak ya semangat kita buat kerja, betul, ya kan, semangat kita buat membangun keluarga yang lebih stabil. Iya, lebih stabil. Ya, ujung-ujungnya ini kan akhirnya biasanya kalau kita ngomongin tentang permasalahan keluarga nggak jauh-jauh dari ekonomi, bisa gitu ya. Betul. Ya kan, dan menurut aku ya karena kita tahu nih permasalahan ekonomi mungkin di zaman dulu gitu kan, yang bikin banyak orang itu ya secara nggak langsung harus menanggung, ya kan, menanggung sebuah tanggung jawab yang lebih pada sebelum waktunya. Ya aku pengen sih sebenarnya kalau nggak kayak gitu ya. Yeah. Tapi bukan berarti aku pengen manjain dia. Yeah. Karena ini menurut aku challenge soalnya. Yeah. Ini menurut aku challenge. Karena waktu aku ngomongin tentang hal-hal yang kayak gini, gimana cara kita ngedidik anak kita supaya dia menjadi sosok yang tangguh, betul, supaya menjadi sosok yang tidak apa-apa quit gitu ya, lemah, ya kan, kuat, inti kuat lah, inti jadi sosok yang kuat tanpa harus menanggung beban masalah, bukan beban juga, tanggung jawab keluarga, ya kan, tanggung jawab keluarga yang dimana diterima pada sebelum waktunya, karena kita ngerasain itu dan bikin kita jadi kuat, ya betul, ya kan. Nah tapi ini kan yang aku perhatikan adalah banyak banget di zaman sekarang, apalagi khususnya kalau kita ngomongin Gen Z lagi, ya kan, ngomongin Gen Z, ya kan, banyak banget tentang statement-statement luar sana tentang kayak Gen Z ini begini, Gen Z ini begitu gitu kan, yang dimana didasari dari oh iya di zaman dulu tuh lu nggak begini, zaman dulu lu nggak begitu, ya kan, sekarang tiba-tiba jadi oh secara nggak langsung membuat kepribadiannya jadi lebih apa ya, lebih tidak strong kali ya dibandingkan orang zaman dulu yang statement keluar di berita. Nah itu tuh yang aku ngeliat kayak kita harus itu adalah teka-teki yang harus kita pecahkan. Betul. Ya setidaknya kita memiliki visi yang sama untuk bisa membesarkan Kalu menjadi sosok yang kuat. Tapi tidak juga mengemban beban keluarga ataupun tanggung jawab keluarga. Gimana ya bahasa kayak gitu, kamu tapi kamu paham ya? Aku ngerti. Karena kan kita ngelihat anak itu kan sebenarnya bukan investasi ya. Betul, anak bukan investasi. Dia lahir karena kemauan kita. Betul. Kan? Mereka juga nggak minta dilahirkan. Mereka tidak minta dilahirkan juga. Makanya aku juga kayak misalkan dulu pasti sering dengar, maksudnya bukan dari keluarga kita aja ya, tapi mungkin lihat di sinetron atau orang-orang sekitar kita gitu kan, kayak
kamu tahu nggak, saya membesarkan kamu, Iya. habis duit sekian Iya, untuk iya, kamu iya. sekolah gini-gini segala macam. Nggak minta anaknya. Saya susah-susah. Ya benar, anak kan nggak minta dilahirkan. Itu kan keputusan orang tuanya. Sekolahnya aja bahkan dia belum bisa milih, Betul. ya kan? Dia mulai milih waktu udah mulai dewasa gitu ya. Betul. Tapi yang aku ngeliat juga ada alasan kenapa dia milih sekolah tersebut gitu kan? Atau dia mulai bisa memilih kali ya? Ada alasannya juga dia bisa mulai milih. Kenapa? Ya karena dia akhirnya mulai punya lingkungan baru, ya kan? Dia mulai punya tumbuh kepribadian yang baru, ya kan? Yang dimana kayak dia Tapi nggak dulu tuh dipilihnya sekolah sama orang tua. Iya sampai kamu SMP dipilihin nggak? Hmm. SMP aku dipilihin, SMA nggak? Oh enggak. Aku alhamdulillahnya mama papaku tuh bukan yang kamu harus ini, kamu harus itu gitu sih. Mama papaku cukup membebaskan gitu. Jadi SMP, SMA itu yang kayak aku mau gitu. Kuliah pun juga. Aku soalnya pas SD, aku tuh nggak tahu abis SD tuh SMP gitu loh. Saya kayak nggak ngerti gitu loh. Oh masih belum ngerti. Nggak ngerti apa-apa gitu loh. Jadi dan mama papaku tuh juga asli kataku tidak menjelaskan dengan detail gitu kan kayak anak kenapa dari SD ke SMP gitu loh. Oke. Jadi cuma ditanya kayak kamu mau nggak sekolah di Jakarta? Oke. Ya kan? Cuma kayak gitu. Ya mau. Tapi mereka nggak ngasih tahu sekolahnya apa. Iya. Kamu ntar masuk sekolah ini ya. Oh iya apa? Ya, jadi kayak oh baru tuh aku mengenal dunia gitu kan. Baru mengenal kerasnya Jakarta gitu kan. Itu pas aku masuk SMP. Ya, jadi ya menurut aku ya kita tadi bahas apa sih? Aku ya lupa. Panjang aja. Ya itu lagi ngebahas mengenai ya tadi kan lagi ngebahas kayak orang tua yang milih-milihin. Tadi kan lagi ngebahas yang bagaimana orang tua kan suka bilang kayak kan saya sudah membesarkan kamu gini-gini. Abis itu kamu lagi investasi. Investasi itu habis itu kamu jadi ngebahas sekolah. Oh iya Orang iya jadi iya. milih Iya. sekolah. Nggak usah tadi aku ngomongin tentang investasi itu kayak dari akhir kita bisa mulai milih kali ya. Kok jadi gak nyambung? Iya. ngobrol udah ngalur ngidul. Ya tapi intinya adalah aku setuju anak itu bukan sebuah investasi sih. Sesimpel itu. Betul. Aku sangat memiliki keinginan supaya kalau nanti tumbuh menjadi sosok yang penuh kasih sayang gitu. Jadi ketika dia mau memberi ya itu tuh full dari ketulusan hati dia, bukan karena diminta orang, bukan karena aku minta, tapi karena kalau sayang sama ayah ibu. Ini tapi kalau itu punya ini gitu. aku senang kalau dia kayak gitu loh. Iya, makanya itu kan I kita mean, lagi. sekarang dia kan udah kayak gitu ya. Iya, Kayak amin. Apa ya? Yang aku rasain yang kayak dulu tuh aku gak kayak gini loh. Itu adalah aku mengucapkan rasa sayangku ke orang tuaku. Nih kan. Kayak di mana posisinya kalau tuh sesering itu loh. Kayak kalau sayang sama ayah. Yang kalau sayang banget sama ibu, kalau sayang banget sama ayah, ngerti gak sih? Iya. Yang dimana menurut aku itu hal yang spesial loh. Itu spesial banget. Karena di zaman dulu aku hampir tidak pernah ngomong kayak gitu kecuali kayak mama papaku yang kayak mamaku terutama ya, papaku sih jarang kan. Mamaku ngomong kayak I love you kak, kakak saya nggak sama mama. Cuma gitu doang, tapi nggak sampai aku yang spontan, ngomong kalau ya aku sayang mama gitu. Iya, benar. Aku juga sih kayaknya di keluarga, maksud enggak, tapi aku sama adik-adik aku kita bertiga tidak ada yang gengsi untuk mengutarakan kasih sayang kita satu sama lain dari bicara kita, dari how we act. Tapi kalau mama sejujurnya mama gengsian, tapi mama suka banget cium-cium, peluk-peluk adik aku yang laki-laki. Aku tidak sebagai anak perempuan. Kalau papa aku memberikan kasih cintanya kayak peluk-peluk, cium aku, I love you kakak gitu. Cuman ya memang mereka berdua caranya berbeda. Nah aku sangat bersyukurnya ketemu sama kamu. Cara kita berdua nih sama. Kita menunjukkan ke Kalu bahwa it's okay loh untuk mengekspresikan rasa sayang kita lewat bicara, lewat pelukan kayak gitu. Jadi dia tumbuh sebagai sosok yang ekspresif, yang dia tidak malu, tidak takut, tidak harus merasa bersalah untuk memperlihatkan bahwa dia sayang gitu. Setuju. Tapi aku jadi kepo. Pada intinya kamu happy atau tidak menjadi anak pertama? Dan kalau kamu bisa memilih, kamu tuh pengen jadi anak yang keberapa? Aku tetap pengen jadi anak pertama sih. Nggak ada yang pengen aku rubah soalnya. Karena aku nggak ngerti gimana, tapi mungkin aku bisa ini menyimpulkan versi aku ya, versi aku.
anak pertama yang memang mendapatkan tanggung jawab sebelum pada waktunya. Kebanyakan orang yang aku tahu mereka tuh tough. Kayak yang aku ngelihat karena Lanjut. Mendramatisir. Terus. Ya maksudnya kayak mereka tuh tough. Kayak aku ngerasa diri aku tough soalnya. Walaupun kayak secara tidak langsung yang kayak waktu ada secara quote unquote masalah gitu ya. Gue tahu pertama langsung kayak apalagi nih. Bener-bener. Apalagi nih gitu kan. Apalagi. Tapi di satu sisi kayak aku tidak akan mengubah di mana aku menjadi sosok yang sekarang. Ditambah lagi aku cukup senang karena membuat kepribadian aku cukup kuat ya kan, yang akhirnya secara tidak langsung menjadi pengambil keputusan juga di keluarga yang dinilai kayak ya apa yang aku bilang selama itu memang untuk kepentingan banyak orang ya aku didengar duluan kayak gitu loh. Jadi tidak ada yang mau aku rubah, tetap mau jadi anak pertama. Aku nggak mau jadi anak kedua, anak ketiga, apalagi anak seterusnya gitu loh. Apalagi aku punya teman, ini nggak penting tapi aku punya teman, aku baru tahu ternyata dia 14 bersaudara dan dia anak 14. Masya Allah, tabarakallah. Kamu tahu kakak paling terdekatnya dia umur berapa? Berapa? Umur Bentar, ini teman kamu umurnya sekamu? seumur aku 95. Terus? Kakak yang paling dekat sama dia itu umurnya aku lupa 50-an. Ya. Tapi mungkin itu sering terjadi juga, apalagi kayak di apa namanya di daerah-daerah sana gitu ya. Ini bukan daerah dari Jakarta. Tapi orang zaman dulu kan memang anaknya banyak. Iya. Iya kan? Terus dia cerita lucu banget tuh apa? Katanya gini. Jadi by the way dia cukup keluarga yang tajir itu kan. Terus dia bilang gue udah gak kedapetan. Saking banyaknya. Kakak-kakaknya semua sekolah luar negeri. Dia gak kedapetan. Sisa-sisanya ya saya. Dia gak ada sisa-sisanya bahkan dia gak dapet. Oh kasihan ya Allah, kasihan ya Allah. Sumpah itu kayak makanya kayak kakak pertamanya berjaya. Walaupun saya udah meninggal. Kakak pertamanya. Kan kakak pertamanya aja tuh umur 70-an. Lah tadi kan kamu 50. Itu yang paling deket. Oh yang paling dekat ya, yang kakak pertamanya umur berapa? 70 sekian aku lupa. 70-an ya berarti. Udah. Tadi saya kamu bilang 50. Ya dan lebih tua dibandingin ibu-ibu dan opa kamu juga. Ya udah gak penting lah. Ya cuma maksudnya kurang lebih kayak gitu. Oke. Jadi kamu happy ya? Happy. Kalau kamu? Kamu nunggu aku tanya ya? Belum. Aku nunggu ditanya. Oh nunggu ditanya. Ya kalau kamu? Aku happy banget jadi anak pertama. Walaupun memang challenging, tapi menurut aku anak pertama, kedua, ketiga pasti ada challenge-nya masing-masing. Yeah. Cuman aku Lagi percaya. anak 14 ya. Iya. Cuman aku percaya Allah Subhanahu wa taala tuh memilih aku karena Allah tuh percaya bahwa aku bisa menjadi anak pertama, aku bisa menanggung apa yang harus aku tanggung gitu. Aku setuju. Jadi dan aku senang banget, aku happy banget punya adik-adik, kedua adik laki-laki aku itu, karena aku kebayang sih kalau misalkan kakak pertamanya bukan aku, yaitu laki-laki, aku nggak tahu apakah mereka berdua bisa tumbuh selovi-dovi kayak aku perempuan kakak pertamanya gitu. Karena aku tuh makanya dulu pas aku hamil pertama kali tuh aku berharap ya Allah, aku pengen banget anak pertama aku tuh perempuan. Karena if someday punya adik lagi nih gitu ya, walaupun ya apapun bisa terjadi, misalkan punya adik perempuan atau laki-laki, entah kenapa ini yang karena aku merasakan ya, ketika anak perempuan yang jadi anak pertama gitu, apa ya, settingan dirinya untuk menjadi kuat tuh kayak beda. Dia kuat tapi dia juga soft, dan dia tuh bisa apa ya, menciptakan cinta kasih besar gitu loh untuk nanti dia bersama adik-adiknya gitu. Jadi makanya aku happy banget dan aku bersyukur ya Allah, nggak apa-apa, aku nggak akan merubah apapun yang sudah menjadi takdir aku. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Karena aku juga yakin kayak semuanya pasti ya kayak adik kamu mungkin juga nggak mau ngerubah kan, mereka happy aja dengan kalian happy, bu yang kayak kakak. Kalian happy. Ya. kamu kan kakak yang baik hati sekali ya.
yang sangat menyayangi adiknya kan. Kalau aku kan memang baru dekat sama adikku pas aku gede kan. Itu kan aku kakak pertama laki-laki kali ya. Tambah lagi jauh, ditambah lagi pengalaman-pengalaman tadi aku cerita, jadi kayak ya Mungkin ada pengaruhnya juga. mungkin ada pengaruh juga. Ya mungkin topik obrolan dengar kita cukup sampai di sini saja Yup. untuk saat ini. Kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya. Dan kalau kalian ada ide yang menarik, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow. So see you in the next podcast. Bye-bye. Bye.